Perkenalkan, nama saya Zarfan Fairuz dari kelas A, NPM 2020500271. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa yang saya resum tentang pengertian komunikasi korporat. Nah, komunikasi korporat adalah salah satu jenis komunikasi terkait lembaga, instansi, atau perusahaan, baik komunikasi internal maupun eksternal. Komunikasi korporat ini memiliki area yang sama dengan PR. Komunikasi korporat merupakan suatu fungsi manajemen dalam perusahaan yang menangani segala usaha untuk membangun dan mempertahankan image positif perusahaan dengan membangun komunikasi yang efektif secara internal. Nah, Departemen Corporate Communication ini merupakan payung yang membawakan berbagai aspek komunikasi termasuk humas. Nah, hubungan dengan media, komunikasi internal, hubungan dengan investor, dan hubungan dengan pemerintah. Humas biasanya merupakan suatu subdivisi yang bertanggung jawab khusus untuk membangun hubungan perusahaan dengan media. Nah, mengutip laman Wikipedia juga, komunikasi korporat ini memiliki definisi yang sama dengan PR, pun menjalankan fungsi-fungsi humas yang sudah kita ketahui. Menurut C.S. Van Driel dan Charles von Brunn dalam Essential Corporate Communication, komunikasi korporat dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan dan pengaturan segala komunikasi internal dan eksternal yang ditujukan untuk menciptakan titik awal menguntungkan untuk para pemilik kepentingan di tempat di mana perusahaan bergantung. Nah, saya mengambil sumber ini dari romeltea.com. Kemudian, corporate communication juga mempunyai tugas menjaga kepuasan stakeholder, termasuk pemegang saham dan pemerintah. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemecahan krisis yang dapat mematikan perusahaan. Ruang lingkup corporate communication mulai dari menjalin komunikasi internal dan eksternal, menjaga reputasi perusahaan, mempromosikan produk, mengawasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, maupun mencegah krisis yang mungkin terjadi. Nah, adapun fungsi dari corporate communication ini yaitu untuk menyempurnakan profil dari perusahaan atau biasa disebut corporate branding. Nah, kemudian untuk meminimalkan juga perbedaan antara identitas perusahaan yang diinginkan dan fitur merek dari sebuah produk yang dihasilkan perusahaan. Kemudian untuk mendelegasikan tugas-tugas dalam komunikasi, untuk merumuskan dan melaksanakan prosedur yang efektif, juga untuk membuat keputusan mengenai urusan komunikasi. Ada juga untuk menggerakkan dukungan internal dan eksternal demi tujuan-tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah untuk berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan bisnis internasional. Yang semua fungsi ini saya ambil melalui sumber di strategi.co.id. Nah, kemudian mungkin karena tadi banyak disebutkan kalau komunikasi korporat ini definisinya hampir mirip dengan humas. Nah, jadi definisi kedua istilah yang tadi ini hampir sama pada level yang berbeda. Nah, PR dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses komunikasi dan interaksi organisasi dengan publik untuk menciptakan opini, menanamkan pengertian, memberikan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik, baik untuk individu ataupun merek. Sedangkan komunikasi korporat mengacu pada serangkaian kegiatan yang membantu bisnis untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan kata lain, PR digunakan di tingkat mikro, sedangkan komunikasi korporat adalah istilah makro. Nah, jadi perbedaan selanjutnya juga terletak pada publik, di mana PR cenderung fokus berurusan dengan publik eksternal dan pemangku kepentingan, kayak menjaga citra dan reputasi di mata publik. Lebih penting lagi fokus pada kepentingan eksternal seperti media, pelanggan, pemerintah, dan lain-lain. Nah, hubungan yang dibangun komunikasi korporat pada lintas organisasi, bisnis internal dan eksternal, menjaga citra dan reputasi di mata kedua jenis pemangku kepentingan ini. Nah, terus hubungan manajemen puncak dengan bagian di bawahnya para investor, sponsor, stakeholder perusahaan, dalam waktu yang sama juga menjaga ekspektasi publik eksternal gitu. Kemudian perbedaan dalam tujuan juga, berbicara tentang komunikasi korporat ini cenderung didasarkan pada visi dan misi perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan PR cenderung
aktivitas yang berdasarkan target, goal dan kebutuhan. Nah, lalu bagaimana dengan ini kan, ada pun juga saluran yang digunakan dalam corporate communication tidak selalu menggunakan saluran pihak ketiga. Mereka seringkali terlibat langsung dengan menjalankan fungsi komunikasi dua arah, sedangkan PR sangat aktif menggunakan saluran komunikasi pihak ketiga seperti media. Nah, perbedaan ini saya ambil dari uic.ac.id. Yap, seperti itu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.